Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah, masuk materi kita selanjutnya mengenai aliran filsafat pragmatisme bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pragmatisme. Pertama, pengertian dan sejarah pragmatisme. Kedua, landasan filosofis pragmatisme. Ketiga, pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Pengertian dan sejarah pragmatisme. Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pendiri filsafat pragmatisme di Amerika adalah Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai 1914, William James tahun 1842 sampai 1910, dan John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Ketiga filosof tersebut berbeda baik dalam metodologi maupun dalam kesimpulannya. Pragmatisme Peirce dilandasi oleh fisika dan matematika. Filsafat Dewey dilandasi oleh sains sosial dan biologi. Sedangkan pragmatisme James adalah personal, psikologis, bahkan mungkin religius. Istilah pragmatisme berasal dari perkataan pragma, artinya praktik atau aku berbuat. Maksudnya bahwa makna segala sesuatu tergantung dari hubungannya dengan apa yang dilakukan. Istilah lainnya yang dapat diberikan pada filsafat pragmatisme adalah instrumentalisme dan eksperimentalisme. Oke, jadi disebut instrumentalisme karena menganggap bahwa di dalam hidup ini tidak dikenal tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara dan sementara yang merupakan alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Termasuk dalam pendidikan, tidak mengenal tujuan akhir. Kalau suatu kegiatan telah mencapai tujuan, maka tujuan tersebut dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Kemudian dikatakan eksperimentalisme karena filsafat ini menggunakan metode eksperimen dan berdasarkan atas pengalaman dalam menentukan kebenarannya. Selanjutnya, mengenai landasan filosofis pragmatisme. Pertama, landasan ontologis pragmatisme. Bagi pragmatisme tidak dikenal istilah metafisika, karena mereka tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas yang dialami dan diamati oleh panca indera manusia. Realitas adalah apa yang dapat dialami dan diamati secara indrawi. Watak pragmatisme adalah humanistis dan menyetujui suatu dalil bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Tujuan dan alat pendidikan harus fleksibel dan terbuka untuk perbaikan secara terus-menerus. Tujuan dan cara untuk mencapai tujuan pendidikan harus rasional dan ilmiah. Landasan epistemologis pragmatisme. Pengetahuan sebagai transaksi antara manusia dengan lingkungannya, dan kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan. Pengalaman senantiasa berubah, maka akal tidak memerlukan pengetahuan yang tetap dan abadi. Apa yang dikatakan nyata adalah apa yang dapat dialami dalam pengalaman. Inti dari pengalaman adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Manusia dalam kehidupannya, baik individu maupun sosial,
memerlukan alat untuk memecahkan masalah tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan tentatif atau hipotesis. Hal itulah pragmatisme Dewey disebut instrumentalisme. John Dewey yang dikemukakan oleh Wayne Rothschild tahun 1992 menerapkan konsep pragmatisme secara eksperimental dalam memecahkan masalah melalui 5 tahapan, yaitu indeterminate situation, diagnosis, hipotesis, hipotesis testing, serta evaluation. Maksud dari indeterminate situation yaitu timbulnya situasi ketegangan di dalam pengalaman yang perlu dijabarkan secara spesifik. Kemudian diagnosis, yang artinya timbul upaya untuk mempertajam masalah sampai pada menentukan faktor-faktor yang diduga menyebabkan timbulnya masalah itu. Lalu hipotesis, yang artinya adanya upaya untuk menemukan gagasan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah dengan jalan mengerahkan pengumpulan informasi yang penting. Kemudian hipotesis testing, yaitu pelaksanaan berbagai hipotesis yang paling relevan secara teoritis untuk membandingkan implikasi masing-masing jika dipraktikkan. Dan terakhir yaitu evaluation, yang artinya mempertimbangkan hasilnya setelah hipotesis terbaik dilaksanakan, yaitu kaitannya dengan masalah yang dirumuskan pada indeterminate situation dan diagnosis. Nah, berdasarkan langkah-langkah di atas, Dewey berusaha menyusun suatu teori yang logis dan tepat berdasarkan konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan dalam bentuk yang beraneka ragam, dalam arti adanya alternatif. Menurut Dewey, yang benar adalah apa yang pada akhirnya disetujui oleh semua orang yang menyelidiki. Selanjutnya, pada bagian lain, Dewey juga mengatakan bahwa pengalaman merupakan satu interaksi antara lingkungan dengan organisme biologis. Pengalaman manusia membentuk aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan berpikir timbul disebabkan karena adanya gangguan terhadap pengalaman yang menimbulkan masalah bagi manusia itu sendiri. Di langkah indeterminate situation dan diagnosis. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut disusunlah hipotesis sebagai bimbingan bagi tindakan. Dan berikutnya yaitu Dewey juga menegaskan bahwa berpikir, khususnya berpikir ilmiah, merupakan alat untuk memecahkan masalah. Itulah yang disebut metode ilmiah. Nah, implikasi teori epistemologi terhadap pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru harus menyusun situasi belajar apabila terjadi masalah yang pemecahan masalahnya diserahkan kepada siswa. Karena siswa adalah pelajar alami. Secara alamiah, mereka ingin tahu, ingin mengadakan eksplorasi terhadap lingkungan di mana ia tinggal. Siswa akan lebih banyak belajar dari apa yang mendorong dia untuk meneliti dan menarik perhatiannya. Seorang guru harus memelihara keinginan atau dorongan anak untuk meneliti. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar apa yang ia ingin ketahui dan apa yang ingin dia pelajari terkait sains, bahasa, sejarah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, landasan aksiologis pragmatisme. Pragmatisme mengemukakan pandangannya tentang nilai, bahwa nilai itu relatif. Kaidah-kaidah moral dan etik tidak tetap, melainkan selalu berubah, seperti perubahan kebudayaan, masyarakat, dan lingkungannya.
Pragmatisme menyarankan untuk menguji kualitas nilai dengan cara yang sama, seperti kita menguji kebenaran pengetahuan dengan metode empiris. Suatu perilaku, pengetahuan, atau ide dikatakan benar apabila mengandung kebaikan, berguna, dan bermanfaat bagi manusia untuk penyesuaian diri dalam kehidupan pada suatu lingkungan tertentu. Jadi, menurut pragmatisme, harus mempertimbangkan perbuatan manusia dengan tidak memihak dan secara ilmiah memiliki nilai-nilai yang tampaknya memungkinkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Nilai-nilai itu tidak akan dipaksakan dengan kekuatan apapun untuk diterima. Nilai-nilai itu akan disetujui setelah diadakannya diskusi secara terbuka yang didasarkan atas bukti-bukti empiris dan objektif. Masuk pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Pendidikan menurut pragmatisme merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu. Di sini ada 3 pokok pemikiran John Dewey. Yang pertama, pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup. Kedua, pendidikan sebagai pertumbuhan. Dan ketiga, pendidikan sebagai fungsi sosial. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan baik anak maupun orang dewasa selalu belajar dari pengalamannya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut bukan terdiri atas materi intern ataupun materi yang diungkapkan, melainkan materi yang berasal dari aktivitas yang asli di lingkungannya. Maksud dari pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup karena adanya anggapan bahwa pendidikan selain sebagai alat, pendidikan juga berfungsi sebagai pembaharuan hidup. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaharuan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terjadilah interaksi antara individu dengan lingkungannya. Setiap individu dalam masyarakat bisa hancur, namun proses hidup akan berlangsung terus karena adanya proses reproduksi atau kelahiran. Adanya kelangsungan hidup tersebut karena adanya readaptasi. Kehidupan masyarakat tumbuh melalui proses transmisi, seperti kehidupan biologis. Transmisi berlangsung melalui alat perantara atau alat komunikasi dalam kebiasaan bertindak, berpikir, merasakan dari yang lebih tua pada yang lebih muda. Maka untuk kelangsungan hidup diperlukan suatu usaha untuk mendidik masyarakat, yaitu mereka akan meneruskan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai personal interest, yaitu minat pribadinya. Perlu diketahui bahwa pembaharuan hidup tidak berlangsung secara otomatis, melainkan banyaknya tergantung pada teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dalam perwujudan moral kemanusiaan. Untuk itulah semuanya membutuhkan pendidikan. Jadi kedua, pendidikan sebagai pertumbuhan menurut Dewey merupakan suatu perubahan tindakan yang berlangsung terus untuk mencapai suatu hasil. Pertumbuhan ini terjadi karena kebelummatangan. Di dalam kebelummatangan itu, si anak memiliki kapasitas pertumbuhan potensi, yaitu kapasitas yang dapat tumbuh menjadi sesuatu yang berlainan karena pengaruh yang datang dari luar. Ciri dari kebelummatangan adalah adanya ketergantungan dan plastisitas si anak. Kalau diterapkan pada pendidikan, bahwa kekuatan untuk tumbuh tergantung pada kebutuhan atau ketergantungan terhadap orang lain dan plastisitas yang dimiliki si anak. Ketergantungan tidak dimaksudkan sebagai suatu pribadi yang selalu harus mendapatkan pertolongan, melainkan harus dilihat sebagai pertumbuhan yang didorong oleh kemampuan yang tersembunyi, yang belum diolah. Pengertian fisik
yang lemah harus diartikan sebagai suatu yang belum mampu dalam meniru lingkungan. Nah, yang dimaksud plastisitas adalah kemampuan belajar dari pengalaman yang merupakan pembentukan kebiasaan. Kebiasaan yang mengambil habituation, yaitu keseimbangan dan kebutuhan yang ada pada aktivitas organisme dengan lingkungan dan kapasitas yang aktif untuk mengadakan penyesuaian kembali agar dapat mencapai suatu kondisi yang baru. Habituation mencakup latar belakang pertumbuhan, di mana aktivitas aktif menentukan pertumbuhannya. Kebiasaan aktif melibatkan pikiran, inisiatif, dan hasil untuk melaksanakan atau mencapai tujuan-tujuan baru. Pertumbuhan merupakan karakteristik dari hidup, sedangkan pendidikan adalah hidup itu sendiri, pertumbuhan itu sendiri. Ketiga, maksud dari pendidikan sebagai fungsi sosial dalam hubungannya sekolah sebagai fungsi sosial, sekolah sebagai alat transmisi yang merupakan suatu lingkungan yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyederhanakan dan menertibkan faktor-faktor bawaan yang dibutuhkan untuk berkembang. Kedua, mengidealkan kebiasaan masyarakat yang ada. Ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang lebih luas, yang lebih baik daripada yang diciptakan anak tersebut, dan menjadi milik mereka untuk dikembangkan ke depannya. Selanjutnya, Power tahun 1982 mengemukakan implikasi filsafat pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan di sini adalah untuk memberi pengalaman penemuan hal-hal baru dalam hidup, baik sosial maupun pribadi. Kedua, kurikulum, yaitu berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Ketiga, metode. Metode aktif dengan menggunakan learning by doing. Terakhir yaitu peran guru. Di sini peran guru adalah untuk mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Baik, di sini referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa mempelajarinya kembali. Semoga penjelasan mengenai aliran filsafat pragmatisme bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.